Natalia, seorang wanita sederhana, menikah dengan Arga, pria yang ia kenal sebagai karyawan biasa di bagian administrasi sebuah perusahaan besar. Arga tidak pernah terlihat mewah, motor metik lama, kemeja polos tanpa merek terkenal, dan jam tangan digital murah. Karena itu, Natalia tidak pernah curiga siapa suaminya sebenarnya. Mereka hidup hangat meski jauh dari kata berkecukupan. Natalia membuka toko kecil di rumah, sementara Arga berangkat bekerja setiap pagi pukul 7.00 dan pulang tepat pukul 17.00. Tanpa lembur, tanpa meeting aneh, dan tanpa pengawal. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari Natalia tanpa sengaja datang ke kantor Arga untuk mengantar bekal makan siang karena suaminya ketinggalan. Saat ia tiba di lobi gedung megah 30 lantai itu, ia menatap kagum. "Ini kantor Arga," gumamnya. Gedung itu jelas bukan perusahaan sembarangan. Di lobi, semua orang tampak rapi dan penting. Ia mendekati resepsionis. "Permisi, saya ingin bertemu Arga Pratama dari administrasi," ujar Natalia sambil tersenyum malu. Resepsionis itu tampak terkejut. Arga Pratama?" "Iya, benar, suami saya," jawab Natalia sambil tersenyum malu. Resepsionis itu menegang. "Ibu tunggu sebentar," katanya, lalu menelpon seseorang dengan suara bergetar. Tidak lama, lift khusus terbuka. Bukan lift karyawan, lift emas bertanda "Executive Only". Dari dalam, keluar 4 orang berjas hitam seperti pengawal, diikuti oleh seorang sekretaris wanita yang sangat cantik dan anggun. "Bu Natalia?" Wanita itu bertanya sopan. Iya," jawabnya bingung. "Mari ikut saya, Pak Arga menunggu," katanya. Natalia melangkah ragu. Pengawal berdiri mengapitnya, semua orang di lobi menunduk hormat. Ia makin heran. Saat lift membuka pintu, ia tiba di lantai paling atas. Ruangan luas, elegan, dan sebuah papan nama besar terpampang. Jantung Natalia terasa berhenti. Kemudian Arga muncul, masih memakai wajah yang sama seperti saat cocok tanam di rumah. Hanya saja, kali ini kemejanya berbeda, meski tetap minimalis. Aura wibawanya benar-benar berubah. "Nat," Arga senyum lembut. "Arga?" Suara Natalia pecah. Kamu CEO di sini?" Arga menghela nafas, lalu duduk di sofa, menepuk tempat di sebelahnya agar istrinya ikut duduk. "Iya, Nat, aku CEO di perusahaan ini. Aku menyembunyikannya bukan karena aku malu sama kamu, tapi karena aku takut kamu nikah sama jabatan dan harta, bukan sama aku." Natalia menatap nanar. Lalu, "Kamu tiap hari?" "Aku datang kerja dari pintu belakang, baur sama karyawan. Motor itu hanya biar aku bisa merasakan hidup normal di luar gelar CEO-ku." Natalia gemetar. "Arga, semua orang hormat banget tadi." "Itu karena merekalah keluargaku di kantor. Tapi duniaku yang sebenarnya, kamu, Nat. Kamu istriku, bukan karyawan. Aku ratuku, bukan sekretaris, bukan direktur." Natalia hampir menangis, tapi kemudian kepalanya pusing. "Tapi Arga, ibu kamu dan keluarga kamu pernah bilang kamu cuma karyawan biasa." Arga tersenyum kecil. "Mama yang ingin aku merasakan naik dari bawah. Dia ingin aku punya istri yang mencintaiku apa adanya, bukan yang menyukai fasilitas." Air mata Natalia jatuh. Arga berdiri lalu berlutut di depan istrinya. CEO besar itu berlutut. "Terima kasih sudah tetap bertahan di sisiku. Meski kamu pikir aku cuma pegawai biasa. Sekarang kamu tahu siapa aku. Kalaupun kamu ingin pergi, aku gak akan nahan. Tapi izinkan aku tetap cinta kamu sampai napas terakhir." Natalia makin mengepal tangannya dan berkata dengan suara bergetar tapi tegas. "Justru dari awal aku cinta kamu karena kamu manusia yang hangat, bukan karena kamu CEO Arga. Dan sekarang aku malah bangga banget." Pengawal dan sekretaris yang tadi hanya tersenyum menatap haru. Semua orang yang melihat dari CCTV lantai atas pun ikut terdiam. Arga bangkit, memeluk erat istrinya itu.
Hari itu bukan hanya rahasia yang terbongkar, tapi juga kesetiaan yang diuji dan cinta yang terkonfirmasi. Mulai saat itu, semua orang di perusahaan tahu, CEO mereka bukan hanya tegas dalam rapat, tapi juga takluk pada cinta seorang wanita sederhana. Dan jabatan tertinggi yang Arga banggakan bukan lagi CEO, melainkan suami dari Natalia. Beberapa hari setelah rahasia Arga terbongkar, hidup Natalia tak lagi sama. Ia sekarang resmi dikenalkan sebagai istri CEO di perusahaan besar Pratama Group. Meski Arga tetap memintanya hidup sederhana, dunia luar justru berlomba menyorotnya. Undangan acara mewah, wartawan, hingga godaan sosial media mulai memenuhi harinya. Namun, tidak semua orang menerima kenyataan itu dengan bahagia. Di perusahaan, Clara, sekretaris cantik dan bertalenta yang sejak lama berharap jadi pendamping Arga, merasakan hatinya hancur. Selama ini, Arga selalu memperlakukannya profesional, tapi Clara menganggap itu sebagai celah harapan. Sekarang, celah itu tertutup oleh perempuan yang datang dengan kotak bekal makan siang. "Aku yang selalu ada di sisinya, bukan dia," geram Clara di depan kaca rias, tapi penuh ambisi. Clara mulai menyusun rencana. Tepat saat rapat direksi besar berlangsung, Natalia diajak Arga makan siang di kantin internal karyawan, bukan di ruangan eksekutif. Semua staf memperhatikan itu. Arga tersenyum perangga. "Kamu nggak usah berubah demi siapapun ya." Natalia mengangguk. "Aku tetap istrimu yang jualan, Arga. CEO itu bonus, bukan alasan." Mereka tidak sadar dari kejauhan, Clara memotret mereka sambil tersenyum palsu. Rencana Clara mulai dari satu rumor. Sore itu, Natalia membuka ponsel dan ia tersentak. Di media internal perusahaan, sebuah artikel anonim trending dengan judul "CEO Arga dan istri mendadak, pernikahan penuh konspirasi?" Isi artikelnya tajam, menuduh Natalia menikah karena harta, menyamar miskin untuk menguji keluarga CEO, memanipulasi Arga demi naik tahta, memakai ilmu pengambil hati untuk menjerat CEO. Semua karyawan mulai berbisik. Hati Natalia sakit, bukan karena dituduh miskin, tapi karena ketulusan cintanya dipertanyakan. Ia mencoba tenang, tapi matanya memerah saat Arga pulang. "Kamu baca?" tanya Arga dengan nada tertahan. Natalia hanya mengangguk kecil. Arga mengepal tangan. "Ini pasti ulah orang dalam." "Aku nggak marah mereka nggak suka aku, Arga. Aku cuma sedih mereka nggak percaya aku sayang kamu karena kamu," lirisnya. Arga mendekat, mengusap kepalanya lembut. CEO yang ditakuti ratusan orang itu justru tak pernah sanggup melihat istrinya menangis. "Langkah pertama yang aku ambil sebagai CEO bukan buat mereka, tapi buat kamu. Aku akan bersihin semuanya." Kalimat itu bukan janji manis, itu ancaman resmi. Clara makin nekat. Clara yang melihat ini tersenyum puas. Ia menambah bumbu rumor dengan menyebarkan cerita tentang kedekatan Arga dan dirinya di masa lalu, padahal tak pernah ada hubungan lebih selain profesional. Ia mendekati Natalia di pantry kantor. "Capek ya, Bu CEO?" "Aku nggak minta dipanggil begitu, Clara," jawab Natalia tegas tapi tetap sopan. Clara tertawa keju. Kadang yang terlihat paling polos justru paling licik. Natalia menatap tajam. "Kalau aku licik, aku sudah mansaatin jabatan suamiku dari hari pertama. Tapi aku nggak begitu." Clara terdiam, bukan karena kalah, tapi karena belum selesai. Serangan terbesar datang malam itu. Akun gosip nasional tiba-tiba viral memposting video deepfake memperlihatkan Natalia seakan sedang berkata, "Aku menikah dia supaya aku nggak perlu kerja lagi. Jadi istri CEO itu targetku dari awal." Video itu ditonton 17 juta kali dalam 6 jam. Semua orang percaya. Natalia pucat. Ia langsung menyadari ini bukan rumor lagi, tapi upaya menghancurkan hidupnya. Ia menelpon Arga, suaranya pecah. "Arga, aku dijebak." Tapi kali ini Arga tidak menjawab dari rumah, melainkan dari ruang server keamanan. Suaranya berubah dalam mode komando CEO. "Aku sudah tahu, Nat. Dengarkan aku baik-baik." Ribuan layar monitor menyala di hadapannya.
Pengawal berdiri di belakang Arga. "Istriku, kamu akan lihat sendiri besok." Hari eksekusi itu tiba. Esok paginya semua karyawan dipanggil ke aula besar. Layar LED raksasa di depan ruangan menyala. Semua mata tertuju. Arga berdiri di podium dengan jas hitam, bukan kemeja polos seperti di rumah. "Ada yang mencoba menghancurkan istriku," katanya lantang. Aula hening. Tapi mereka lupa. Arga menatap semua orang, matanya dingin. "Aku CEO bukan karena gelar. Aku CEO karena bisa menemukan kebenaran yang orang lain gak lihat." Kemudian layar menampilkan bukti editan rumor, jejak pengirim artikel anonim, IP deepfake internal perusahaan, rekaman Clara menyuap staf IT, semua percakapan pengkhianatan Clara.